Deswita Udiania Artaliani. Saya nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Zara Hasifa, absen 35. Halo, perkenalkan nama saya Nikomang Febrianti, absen 26. Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI. Partai Komunis Indonesia adalah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei 1914. Partai Komunis Indonesia sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan pada 1965. Setelah itu, eksistensi PKI juga dilarang pada tahun berikutnya. Lantas, bagaimana sebetulnya sejarah lahirnya Partai Komunis Indonesia? Berawal dari ISDV, berdirinya Partai Komunis Indonesia diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Snevely pada 1914, yaitu Indische Soziaal-Democratische Vereniging atau disebut dengan ISDV. Pada awal pembentukan, ISDV memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Snevely mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional di Indonesia. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan dengan lancar adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api, tepatnya di Semarang. Selain itu, Snevely juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam atau SI, organisasi besar di Indonesia saat itu. Snevely menyebarkan pemahamannya lewat Semaun, Alimin, Darsono, dan tokoh Sarekat Islam lainnya. Sejak bertemu Snevely pada tahun 1914, Semaun langsung tertarik dan mulai belajar membaca serta bahasa Belanda. Segera setelah itu, Semaun menjadi sekretaris ISDV di Surabaya. Kemudian, pada tahun 1917, Snevely bertemu dengan anggota Sarekat Islam lainnya, yakni Darsono, yang kemudian juga ikut bergabung. Perpecahan Sarekat Islam pada perkembangannya, Semaun dan rekan-rekannya berniat untuk mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah komunis. Namun, hal ini tentu tidak langsung diterima begitu saja oleh anggota Sarekat Islam lainnya, hingga akhirnya timbul perpecahan. Munculnya PKI merupakan akibat dari perpecahan pada tubuh Sarekat Islam menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Merah atau komunis dan Sarekat Islam Putih atau agamis. Semaun bersama anggota Sarekat Islam Merah dan tokoh komunis kemudian mengadakan Kongres ISDV di Semarang pada Mei 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 1924. PKH mengadakan Kongres Komintern kelima yang menghasilkan perubahan nama dari PKH menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak saat itu, PKI terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme Belanda. Akan tetapi, cara PKI melawan kolonialisme Belanda terkena radikal dan condong anarkis. Hasilnya, nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH yang diketuai oleh Semaun dan Darsono sebagai wakilnya. Peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927, penangkapan para tokoh PKI di Sumatera Barat ini tidak membuat anggota lain gentar. Mereka tetap menjalankan aksi pemberontakan yang puncaknya terjadi pada malam hari tanggal 1 Januari tahun 1927. Pada 31 Desember, sebelum aksi benar-benar pecah, PKI telah hadir pada hari tersebut. Kekuatan militer Belanda dapat membekuk fondasi inti PKI, yakni Remawat dan pasukannya. Kelompok-kelompok PKI lain yang sudah dibagi ternyata tetap menjalankan apa yang harus mereka kerjakan. Pukul 00 WIB 1 Januari 1927, pasukan Muara Kalaban yang dipimpin Karim Maroko dan Muluk Caniago berhasil menyerang kantor polisi Muara Kalaban dengan bom.
Setelah itu mereka langsung lari tunggang langgang karena ternyata polisi setempat bisa menandinginya. Pertempuran ini sempat membuat pasukan PKI tarak taruntung-tarung yang sedikit lagi sampai di sawah Lunto Gentar. Bersama pasukannya, Abdul Muluk Nasyutan menyerah dalam genggaman satuan polisi Belanda. Bukan hanya itu, di daerah lain seperti Tanjung Ampulu dan Padang Simbruk juga diluncurkan gerakan pembunuhan dan pembakaran rumah terhadap terduga kaki tangan Belanda. Pemberontakan Silungkang terbesar terjadi di tempat kumpul PKI yakni Silungkang, Minangkabau, Sumatera Barat. PKI ketika itu membunuh para ofisir Belanda, guru agama, dan pedagang emas yang diklaim melakukan kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Akhir dan dampak PKI 1926 sampai 1927. Aksi pemberontakan ternyata membuat Belanda semakin waspada terhadap pergerakan-pergerakan komunis di Indonesia atau dahulu Hindia Belanda. Pemberontakan Silungkang diklaim sebagai cikal bakal munculnya pasal-pasal karet yang tidak jelas takarannya. Bahkan aturan ini berdampak pada para pejuang pergerakan nasional ketika mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Penyebabnya seperti yang Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional, dari kolonialisme sampai kemerdekaan 2008, pasal tersebut mengandung kata yang maknanya multi-interpretasi atau luas. Sekian dari kelompok kami ucapkan arigatou gozaimasu. Sudah katakan cinta. Gini caranya. Dan kelihatan banget aja.